di Kompas TV. Merayakan 6 dekade harian Kompas, sebuah perjalanan yang lebih dari sekadar mencatat sejarah, tetapi juga berkarya tanpa henti, memperjuangkan literasi demi mencerahkan Indonesia. Spesial dengan penampilan Krisdayanti, Liodra, Tony Wenas, Mawar Deong, Inaya Wahid. Meriah bersama para komika tanah air, Gala Literasi Nusantara. Senin 30 Juni, pukul 7:30 malam, live di Kompas TV. Sebuah buku berisi pengalaman puluhan wartawan senior resmi diluncurkan pada Jumat sore di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Sekelompok wartawan senior Kompas berkumpul di Pondok Aren, Tangerang Selatan merayakan peluncuran buku Kesaksian 23 Wartawan Kompas. Buku ini memuat kisah perjuangan mereka sebagai jurnalis dari era mesin tik hingga digital. Isi buku mengungkapkan pengalaman menghadapi tekanan politik dan sensor. Rikat Bangun, salah satu penulis, menyoroti tantangan struktural yang mereka hadapi dalam menjaga independensi jurnalistik. Buku ini menjadi catatan penting perjalanan media, merekam suara-suara yang sempat teredam dan menggambarkan dinamika profesi wartawan dalam lintas sejarah dan teknologi. Lebih ke pengalaman pribadi setiap wartawan yang bekerja di Kompas, berinteraksi dengan teman-teman, kemudian pekerjaan lapangan, lalu juga gagasan yang dilontarkan selama bekerja di harian Kompas. Jadi tantangan terbesar sebenarnya tantangan struktural, karena waktu itu ada sensor yang luar biasa, sehingga tidak setiap kebenaran itu bisa kita ungkapkan. Dan banyak hal yang menarik yang terpaksa kita sembunyikan karena tidak sesuai dengan keinginan penguasa waktu itu. Dalam rangkaian HUT Harian Kompas ke-60 tahun, hari ini akan dilakukan ziarah makam pendiri Kompas, almarhum Bapak Petrus Canisius Oyong dan juga almarhum Bapak Yaakob Utama. Kita pantau bagaimana persiapan jelang ziarah dari Bentara Budaya Jakarta bersama jurnalis Kompas TV, Rahma Piliang dan juru kamera Septa Yoga Janaloka, dan juga di Taman Makam Pahlawan Kalibata bersama jurnalis Kompas TV, Suara Azani, dan juru kamera Bimo Wicaksono. Selamat pagi, kita ke Rahma terlebih dahulu. Rahma, bagaimana persiapan jelang ziarah makam? Iya, Glenis dan juga saudara, tadi dari sekitar pukul 6 kami pantau ini di depan Menara Kompas dan juga di depan Bentara Budaya. Rangkaian ini sudah siap begitu ya, dan siapa saja yang akan ikut untuk ziarah makam kali ini juga sudah mulai berdatangan, dan ini sudah mulai satu persatu masuk ke dalam bus dan juga mobil yang sudah terparkir di depan Menara Kompas dan juga di depan Bentara Budaya. Dan bagaimana kita mengetahui untuk bagaimana rangkaian ziarah makam pada hari ulang tahun Kompas yang ke-60 ini, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Panitia HUT Kompas yang ke-60 bersama dengan Mas Aloysius Budi Kurniawan atau sering dipanggil dengan Mas Wawan ABK. Mas, mungkin bisa dijelaskan bagaimana dengan rangkaian ziarah makam hari ini, Mas? Pagi ini kita akan menuju ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, tempat makam almarhum Bapak Yaakob Utama. Kemudian dan nanti dari TMP Kalibata kita bergeser ke Tanah Kusir, ke makam pendiri Kompas Gramedia juga, Bapak PK Oyong, gitu Mbak. Kalau yang ikut dalam ziarah makam kali ini siapa saja? Kebetulan ziarah ini kami lakukan setiap tahun, tepat ketika ulang tahun harian Kompas. Di tahun ini tepat 60 tahun, ya kami seperti tahun-tahun sebelumnya pasti melakukan ziarah yang menjadi agenda rutin yang sangat sakral bagi kami di setiap ulang tahun harian Kompas. Makna dari ziarah makam ini yang setiap tahun ini digelar setiap ulang tahun harian Kompas ini apa? Founding Fathers Kompas, Pak Yaakob Utama dan Pak PK Oyong selalu mengajarkan kepada kami untuk selalu bersyukur dan selalu menghormati apa yang sudah capaian yang sudah kita lakukan. Maka dari itu kami juga selalu berdoa dan berterima kasih kepada para pendiri kami yang telah menata dari awal, mendirikan Kompas yang kemudian berkembang menjadi
unit-unit lain di Kompas Gramedia gitu Mbak. Kalau makna dari ulang tahun Kompas yang ke-60 tahun ini, kita ketahui sudah 60 tahun gitu ya Mas, maknanya apa Mas? Tahun ini kami mengangkat tema mencerahkan Indonesia, jadi tepat di 6 dasar warsa Harian Kompas. Harian Kompas mengajak semua pihak untuk memiliki semangat mencerahkan Indonesia. Kita memberikan contoh-contoh best practice di setiap lini agar memberikan semangat pada masyarakat untuk memulai hal yang baru dengan contoh-contoh keberhasilan di masing-masing lini. Misalnya literasi soal pendidikan, literasi soal keuangan, literasi soal bagaimana orang sadar akan hak dan juga aturan gitu. Jadi banyak hal bisa kita lakukan dengan tagline mencerahkan Indonesia. Demikian Mbak. Terima kasih Mas Wawan. Itu Glenis dan juga saudara, bagaimana dengan rangkaian nanti setelah jalan dari Menara Kompas atau dari depan Bentara Budaya Jakarta, nanti akan langsung menuju ke Taman Makam Pahlawan Kalibata dan nanti akan diteruskan ke Taman Makam Tanah Kusir, di mana di kedua makam tersebut memang kita ketahui tempat dimakamkannya para pendiri Kompas begitu ya Glenis, dan juga tadi disebutkan apa saja makna dari ziarah makam ini dan juga makna dari ulang tahun Kompas yang ke-60. Glenis. Baik, terima kasih Rahma Piliang dari Bentara Budaya Jakarta. Kita beralih ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan bersama Suara Azani. Selamat pagi, Suara. Siapa saja nanti tokoh yang hadir di Taman Makam Pahlawan Kalibata? Ya, memang di Taman Makam Pahlawan Kalibata nantinya khususnya untuk mengenang jasa dari salah satu pendiri Kompas Gramedia, yaitu Pak Yakub Utama, yang nantinya pastinya beberapa tokoh akan menghadiri langsung untuk ikut mengenang dan memperingati begitu ya hari ulang tahun Harian Kompas ke-60. Dan memang beberapa tokoh yang disoroti akan hadir ini pastinya adalah pemimpin Harian Kompas dan kemudian juga dari pemimpin Kompas Gramedia dan juga dari keluarga besar Bapak Yakub Utama, dan salah satunya ini Irwan Utama yang akan menghadiri serangkaian acara pada hari ini. Dan memang peziarah ini nantinya akan berkumpul di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, dan kemudian nantinya akan bersama-sama menghadiri acara ziarah dan nantinya akan dimulai pada sekitar pukul 7:30 untuk mengenang dengan memberikan doa, kemudian tabur bunga, menyanyikan lagu, dan mengheningkan cipta seperti itu. Dan hari ini kemudian akan dilanjutkan tidak hanya di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan juga nantinya akan dilanjutkan di TPU Tanah Kusir untuk mengenang juga Bapak PK Oyong. Dan di sini nantinya juga selain mengenang jasa, ini juga nantinya akan diberikan sambutan dari beberapa tokoh yang hadir untuk memberikan kata-kata yang bisa memotivasi untuk terus kelanjutan begitu ya Harian Kompas setelah 60 tahun berjalan begitu. Dan memang nanti acara akan dihadiri oleh keluarga, kemudian wakil pemimpin umum, dan kemudian nanti juga ada doa bersama dengan peziarah yang akan datang. Dan kami akan menantikan siapa-siapa saja atau tokoh-tokoh lain yang akan datang pada hari ini yang dimulai nantinya akan pada pukul 7:30. Terima kasih jurnalis Kompas TV Suara Azani dan juru kamera Bimo Wicaksono, dan sebelumnya ada Rahma Piliang dari Bentara Budaya Jakarta bersama juru kamera Septa Yoga. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramono Anung, Gubernur Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-60 untuk Harian Kompas. 6 dekade bukanlah waktu yang singkat. Kompas telah menjadi pilar penting dalam sejarah pers Indonesia, menyajikan informasi yang akurat, berimbang dengan sajian berita yang kredibel dan mendalam. Teruslah menjadi penuntun informasi yang jernih dan terpercaya bagi masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Usai jeda, Kompas Pagi akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.